Langit di atas dunia kecil itu perlahan berubah warna. Biru lembut bercampur emas tipis, berputar dalam pola spiral yang tidak terlihat di dunia biasa. Bukan karena siang menjelang sore, tetapi karena ruang di sekitar mereka sedang menyesuaikan. Sai melangkah pelan ke depan. Ia menatap mata Tori, Red Baron dan Bloody satu persatu. Lalu ia duduk bersila di depan mereka di atas rerumputan yang berpendar dengan lembut. Suasana menjadi sangat hening. Tidak ada burung, tidak ada suara air, seakan semesta itu sendiri sedang menunggu. Aku dilahirkan dari misi yang tidak pernah diceritakan padamu. Ibuku berasal dari jalur Kilin, salah satu dari 7 garis darah penjaga dunia. Sai mengangkat sedikit lengan jubahnya, memperlihatkan pola bintang di bawah kulitnya. 7 titik bercahaya samar yang membentuk formasi spiral, tertanam seperti luka lama yang tidak sembuh, atau seperti warisan yang tidak bisa ditolak. Ayah kita adalah bagian dari penyatuan antara garismu dan garis kami. Bloody menyipitkan mata. Kilin, apa lagi itu? Mulai dari sini, sudah mulai di luar nalar rupanya. Tapi, ya seperti inilah keunikan dunia spiritual. Lanjutkan, Sai. Benar, Kilin adalah jalur yang melindungi struktur realitas, menjaga stabilitas waktu dan kehendak. Itulah sebabnya aku bisa mengakses semesta ini, bukan karena kekuatan, tapi karena garis keturunan. Red Baron tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menekuk lututnya, mencoba memahami semua informasi sambil bersikap waspada. Tori masih berdiri, tubuhnya tegap, tapi mata tajamnya tidak lagi menyala seperti biasa. Sai, kenapa harus sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Karena waktunya belum tepat, kakak. Dan karena kita belum layak saling mengenal sampai hari ini. Dan satu hal lagi, aku juga belum diizinkan oleh ayah dahulu. Sai mengangkat tangannya dan menuju ke arah ke danau. Danau itu memantulkan langit, tapi juga memantulkan kenangan samar, pertempuran, kehilangan, dan bayangan seorang pria, ayah mereka yang sedang memisahkan 2 bayi dari pelukan yang berbeda. Tempat ini bukan bagian dari dunia iblis. Ini adalah semesta cadangan, dibentuk oleh kehendak terakhir, salah satu dari 7 jalur leluhur. Jika di dunia kalian dinamakan dunia kecil atau apalah itu. 7 jalur? Apa ini? Aku benar-benar bingung. 7 garis asal yang membentuk struktur dunia. Kilin, Naga, Garuda, Barong, Hanoman, dan lainnya. Jadi, kau adalah dari leluhur Kilin? Itu benar, kakak. Tapi darah yang sama juga mengalir di dalam tubuhmu. Ayah kita memiliki menyebar takdir kedua arah. Kau menuju perang dan pengorbanan. Aku menuju penjagaan dan warisan. Keduanya perlu berjalan masing-masing. Dan kini waktunya bertemu. Dan satu lagi, Mas Aris, ego dan ketenangan. Tori tidak langsung menjawab. Perlahan ia menurunkan pertahanannya. Ia duduk di tanah, kedua sikunya bertumbuh pada lututnya. Bloody menoleh ke langit, lalu kembali melihat Sai. Kalau ini adalah tempat yang aman, berapa lama kita bisa di sini? Tempat ini memang melindungi kalian, tapi tidak bisa memisahkan kalian dari takdir di luar. Gerbang pelindung hanya sementara. Ketika energi semesta kembali seimbang, jalur keluar akan terbuka. Dan itu mungkin saatnya tiba. Sekarang kakak, kau harus memilih. Terus menjadi bagian dari takdir, atau mungkin memulai dari awal. Suasana menjadi hening. Red Baron melempar batu kecil ke danau. Riaknya membentuk pola segitiga. Ia menatapnya tanpa bicara. Tori menghela nafas pelan. Matanya kembali ke arah Sai. Jika kau memang benar adikku, maka buktikanlah saat kita keluar nanti. Sai mengangguk. Ia tidak bicara lagi, tapi auranya langsung berubah. Sebentar saja, langit di belakangnya bergetar, dan titik cahaya dari 7 arah muncul melingkar di sekeliling tubuhnya. Simbol bahwa ia memang bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar takdir itu sendiri. Danau itu kini memantulkan 3 sosok lama dan 1 sosok baru. Langit di atas padang spiritual itu kini berubah perlahan. Warna biru pucat bergeser menjadi biru tua yang dalam, seperti malam tanpa bintang. Namun di pusatnya muncul pusaran cahaya, membentuk jalur spiral vertikal
yang menjulang ke langit tak terbatas, seolah-olah dimensi itu sendiri sedang berinsonansi dengan dunia luar, menandai bahwa waktu di alam itu mulai menyelaraskan kembali dengan realita yang nyata. Sai duduk bersila di tengah lingkaran mereka. Rumput di bawah tubuhnya tidak bergeser, seolah menyatu dengan tubuhnya. Sementara Tori duduk tegap dengan kedua tangan di lutut. Red Baron bersandar setengah berbaring dan Bloody duduk bersilang. Suasana bukan hanya tenang, tapi penuh tekanan diam-diam, seperti mendengar desiran udara sebelum ledakan dimulai. Ayah tidak pernah menghilang. Ia naik ke alam atas, meninggalkan bentuk fisik bukan untuk melarikan diri, tapi untuk mempersiapkan fondasi terakhir. Fondasi untuk apa, Sai? Untuk menyatukan kembali 7 jalur takdir leluhur. Ketujuhnya bukan sekedar legenda, kakak. Mereka adalah akar kekuatan yang membentuk keseimbangan semesta. Jika salah satu saja hilang, dunia akan hancur karena perang. Tapi karena hukum realitas akan meleleh dari dalam, dan Dajjal akan menutup perputaran takdir, yang artinya kiamat akhir akan datang. Udara di sekitar mereka bergetar perlahan. Dari telapak tangan Sai muncul garis-garis bercahaya tipis, seperti akar bercahaya yang menjalar ke tanah dan membentuk pola mandala. Suara lunak namun berdampak dalam terjadi saat 7 simbol cahaya naik dari tanah. Mereka tidak muncul serentak, tapi satu persatu, seakan tiap entitas membutuhkan waktu untuk merespon panggilan Sai. Ketika mereka muncul, masing-masing hanya terlihat sebagai simbol, tetapi sebagai representasi hidup, proyeksi cahaya yang menyimpan aura seperti makhluk dengan kesadaran. Sai menunjuk satu persatu, suaranya tetap stabil. Dengarkan kakak, ada 7 jalur pewaris takdir. Sai kemudian menjelaskan satu persatu. Simbol naga, Nagantara Agniwara, cahaya merah emas berputar kuat, membentuk ular naga yang membakar dan berkilat. Suaranya menggelegar seperti petir yang ditarik langsung dari tulang langit. Elemen petir abadi dan api aura, sangat agresif, penuh kekuasaan, menuntut kehormatan dan kekuatan penuh. Kedua, burung ponik Ardana, muncul seperti burung api yang memekik sesekali lalu melayang dengan angin 7 warna. Sayapnya seperti lembaran cahaya yang mengiris langit. Elemen 7 warna angin aura, bebas, tajam, sulit dikendalikan, hanya mengikuti mereka yang punya visi yang bersih. Ketiga, Kilin Raksantara, berbentuk singa rusa dengan tanduk kristal, perlahan berjalan di udara dengan mata bercahaya biru lembut. Elemen utama, suara semesta dan petir waktu. Bijak, tidak bisa dipanggil dengan kekuatan, hanya dengan keseimbangan batin. Keempat, Hanuman Wanapati, sosok perahu-putih berpakaian lusuh, menari di udara, memegang tongkat cahaya, gerakannya gesit dan kadang tidak terlihat. Elemen, angin dimensi dan petir jiwa aura, ceria namun dalam, hanya tunduk pada keberanian tulus dan niat untuk melindungi. Yang kelima, Barong Raksa, muncul sebagai wajah raksasa bercahaya yang tidak bergerak, hanya menatap. Aura tanah dan api menggelegar dari bawah tanah. Elemen khusus tanah pelindung dan api roh aura, stabil, tidak bisa dimanipulasi, hanya akan datang kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa demi yang lemah. Keenam, Kala Mahesa, kala jengking hitam emas, muncul perlahan, tubuh besar namun tenang. Tiap langkahnya seperti menarik gravitasi, mata emasnya menyala diam, elemen racun kekal dan bayangan waktu. Sunyi, tidak menyukai keramaian, hanya menyimpan mereka yang memahami penderitaan dalam diam. Yang terakhir, Garuda Aksatria, terbang tinggi tanpa suara, menyebarkan bulu-bulu cahaya, sayapnya membentuk pola pusaran udara, elemen air dan angin realitas. Pemimpin alami hanya datang jika mereka punya kendali atas dirinya sendiri, bahkan dalam kekacauan. Cahaya dari ketujuh warisan itu berputar, membentuk cincin di atas kepala Sai. Rerumputan di sekeliling mereka ikut berdiri tegak, seolah memberikan hormat. 7 warisan itu bukanlah sebuah bentuk senjata semata, kakak. Mereka adalah para roh leluhur. Red Baron yang duduk paling dekat dengan simbol kalajengking memperhatikan dengan seksama. Kalau mereka makhluk hidup, berarti mereka juga punya kehendak sendiri. Ya, aku rasa seperti itu. Tori memincingkan mata pada Ponik dan Garuda.
lalu menunduk perlahan. Ia tahu itu bukanlah sekedar mitologi. Ia bisa merasakan tarikan, bukan keinginan, tapi seperti panggilan yang tidak didengar. Bloody hanya memandang Jilin dari jauh, tapi dari sorot matanya ada sesuatu yang bergetar, bukan karena suatu ketakutan, tapi karena terlalu akrab. Aku pernah bermimpi tentang makhluk itu. Jika kalian bisa berjalan bersama salah satu warisan ini, maka kalian tidak lagi hanya bagian dari sejarah dunia. Dengan kata lain, hanya mereka yang ditakdirkan, seperti aku, Kak Tori, dan Kak Aris. Langit di atas semakin menyala, dan rumput mulai berpendar. Waktu di luar semakin dekat dengan sinkron. Tori berdiri dan menatap ketujuh cahaya itu. Jika ayahku membangun semua ini untuk masa depan, maka aku tidak akan sia-siakan. Aku tidak akan diam menonton dunia runtuh. Tapi jika bertemu dengan ayah, aku akan memukulnya dengan keras. Aku tahu itu kakak, bagaimana perasaanmu. Maka mulai sekarang, kita mulai jalannya. Langit yang tadinya biru pekat, kini nampak bergerak. Garis-garis cahaya menyilang perlahan di angkasa, seperti urat dimensi yang bergeser. Di tengah medan itu, antara pulau cahaya dan garis rumput yang bersinar halus, 4 pria duduk melingkar. Jadi, ayah kita membagi darahnya ke dalam beberapa jalur. Aku dan kau, serta Mas Aris. Itu benar, tapi bukan hanya kita bertiga saja kakak. Red Baron mengangkat alis, sementara Bloody menyipitkan mata, seolah baru menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Wah, apakah ada yang lain? Saya menatap ke langit sejenak, lalu tangannya menggambar gerakan sederhana di udara. Sebuah cahaya kecil membentuk spiral yang kemudian menampilkan siluet-siluet samar, makhluk dan manusia. Sebagian terlihat duduk dalam meditasi, sebagian lain berkelahi atau terjatuh. Beberapa di antara mereka telah tersebar di dunia manusia, di alam bawah, bahkan di ruang antara waktu. Sebagian sudah mengaktifkan warisan mereka tanpa sadar. Tori menggenggam tangannya kuat, matanya memperhatikan setiap bayangan samar itu. Dan satu hal yang bangkit dalam diri mereka bukanlah sekedar kekuatan, tapi entitas leluhur yang meminjamkan tubuh dan takdir mereka. Bahkan, Gada Hanuman itu bukan hanya pusaka, itu adalah Hanuman itu sendiri. Ia memilih Kak Aris bukan karena darah, tapi karena memang itu jalurnya. Dan sekarang, aku sendiri, sepertinya aku bisa menebaknya. Saya menatap Tori dalam-dalam, tidak ada keraguan dalam matanya. Ia mengangkat satu tangan dan menunjuk simbol naga merah keemasan yang masih melayang samar di atas pedang. Itu benar kakak, Nagantara Agniwara, naga pertama yang menghembuskan api di awal zaman. Ia telah mengamati dan menyatu sebagian dari jiwamu, tapi kau belum memanggilnya secara utuh. Cahaya naga berdenyut, suara gemuruh samar seperti detak jantung terdengar dari arah simbol tersebut. Seperti ritme yang sedang menunggu perintah. Tori menatap ke atas, matanya membalas denyut itu, tapi tubuhnya masih diam. Masih terlalu banyak pertanyaan dan terlalu banyak beban. Aku mulai bingung. Takdir ini, takdir itu. Sebenarnya ini tuh bagaimana? Bukan soal seperti itu, tapi ini memang sesuatu yang rumit. Bahkan aku sendiri sejujurnya tidak percaya akan hal ini. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar ringan, seperti reaksi atas kata-kata Sai. Padang spiritual itu membentuk garis cahaya berbentuk pusaran raksasa. Kau bilang, ini karena retaknya jalur leluhur. Apa maksudnya? Saat jalur leluhur tercerai, tidak ada lagi penjaga yang sah. Dunia kehilangan keseimbangan. Alam Asura seharusnya tetap tersegel, tapi celahnya mulai terbuka. Raja Ardos hanya menunggu. Ini bukan hanya penyebab, bukan karena Palu Gegana juga, karena semua ini sudah ditakdirkan. Jadi, ini bukan lagi soal iblis dan manusia. Ini tentang pusaka kakak, tentang warisan yang kosong dan tidak terarah, tentang takdir yang tidak lagi punya jalur. Langit menggelegar pelan. Simbol-simbol yang melayang di atas mereka tiba-tiba saling berputar, menciptakan lingkaran cahaya putih di langit. Sepertinya aku sedikit mengerti. Jadi, tugas kalian, maksudku tugas kita, bukan hanya menghentikan Raja Ardos. Bukan seperti itu. Bloody dan Red Baron, tugas kalian adalah mendampingi pembawa takdir itu sendiri.
Begitu juga dengan rekan-rekan Kak Tori lainnya. Hening sesaat, angin mendesir melewati danau. Burung cahaya langit kini bergerak perlahan, menjauh, seolah memberi ruang bagi sesuatu yang jauh lebih besar untuk muncul. Jika memang kita memang pewaris, maka berikan kami petunjuk. Tunjukkan siapa yang harus kami cari. Sai berdiri, menunjuk ke langit, dan di sana 7 cahaya melebar, membentuk titik-titik koordinat spiritual. 7 lokasi, 7 jalur, namun hanya mereka yang membuat takdir yang bisa melakukannya, dan hanya mereka yang diterima, yang bisa menyatukan semuanya itu, kakak. Langit mendadak berguncang, satu sinyal menandakan awal pergerakan takdir. Langit semesta Sai bergemuruh pelan, bukan ledakan atau amarah, melainkan desahan besar dari waktu itu sendiri, seperti makhluk raksasa yang perlahan terbangun. Kakak, dari 7 pembuat takdir, setidaknya 5 sudah dikonfirmasi. Maksudnya 5? Kau, Mas Haris, aku, siapa sisanya? Tapi, itu bukan hal yang paling mengejutkan, kakak. 2 lainnya seharusnya kau tahu. Maksudmu apa, Sai? Kau sudah menurunkan salah satu dari 7 warisan itu, kakak. Keheningan merambat, angin mendadak berhenti. Tori menegang, wajahnya kehilangan warna sedikit. Ia bahkan mundur 1 langkah, seolah tubuhnya sendiri bereaksi sebelum pikirannya sempat memahami. Katakan yang jelas, apa maksudmu menurunkan itu, Sai? Kau bilang salah satu warisan sudah diturunkan. Maksudmu diwariskan ke siapa? Aku sendiri juga bingung. Sai melangkah ke sisi danau, mengusap air dengan telapak tangannya. Air itu bergetar, lalu berubah menjadi permukaan seperti cermin. Warisan itu jatuh ke anakmu, kakak. Dipastikan ia telah mewarisi salah satu dari 7 pembawa takdir. Apa? Anakku? Itu tidak mungkin. Aku tidak punya anak. Tidak ada. Kau bicara seolah kau tidak pernah dekat dengan wanita, kakak. Kau yakin tidak ada satupun dari semua yang pernah kau tiduri? Hei, kau bicara seolah kakakmu ini pria cabul. Ya mungkin secara tidak wajar, tapi dari kisah-kisah yang ku dengar, dari perjalananmu, dari para penjaga dimensi, bahkan para roh tua yang cukup banyak membantuku membuatku geleng kepala. Itu jelas beda jalurnya, Sai. Jangan samakan semuanya dengan jalan realita. Tapi kenyataannya kau memiliki anak, kakak. Kau hanya belum tahu dari mana tempatnya, tapi energi naga leluhur sudah mengenal warisanmu lewat satu roh muda. Itu fakta. Kau mungkin bisa mulai menebak-nebak sekarang. Tori terdiam, matanya masih menatap Sai, tapi bahunya mulai menurun. Ada keraguan bukan karena ia percaya, tapi karena ia tidak sepenuhnya menyangkal. Di belakang mereka, Red Baron dan Bloody yang sejak tadi menyimak dalam diam, saling menoleh. Wah, aku tidak menyangka kau ternyata garangan buas Tori. Aku setuju, ia pecinta apem juga rupanya. Tidak seperti yang kalian pikirkan, Bloody, Red Baron. Dalam sistem warisan takdir leluhur, tidak semua pewaris adalah hasil biologis langsung. Sebagian diturunkan melalui keterikatan roh, seperti spiritual legacy. Pernahkah kau berada dalam pertempuran hidup dan mati, kakak? Pernahkah kau melindungi seseorang dengan seluruh niatmu, sampai mungkin jiwamu sendiri bergetar, dan roh leluhur ikut bergerak? Jika itu, sepertinya hal itu pernah aku rasakan. Tapi, Sai, sekarang katakan padaku, apakah kau tahu siapa yang kau maksud dengan anakku itu? Kakak, setelah waktunya tiba, kau akan tahu, karena dia akan memanggilmu, bukan sebagai pejuang, tapi sebagai seorang ayah. Suara itu seperti dilempar dari ruang kosong yang terlalu luas. Tidak ada gema, tapi justru karena itu, dampaknya mulai terasa, menancap langsung ke dada Tori. Tori diam, ia tidak membalas, ia hanya perlahan menunduk, kedua tangannya terangkat sedikit, memegang telapak tangannya sendiri yang bergetar dengan ringan. Tori, seandainya kau memang punya anak, semoga ia tidak sepertimu. Tori sama sekali tidak menjawab. Tidak ada satupun dari mereka yang tertawa. Bloody memandangi langit, lalu menurunkan pandangannya ke permukaan danau yang masih putih jernih.
Kalau ia sudah ada, apakah ia tahu siapa dirinya? Belum, tapi waktu tidak akan menunggu. Saat ia bangkit sepenuhnya, jalurnya akan segera terbuka. Dan saat ini, ia sedang berlatih. Saat waktunya tiba, ia pasti akan datang. Udara seakan mengencang. Bahkan suara roh tua yang sebelumnya mengalun pelan kini seolah membisu. Platform cahaya yang mereka injak mulai bergetar halus, bukan pertanda kehancuran, tapi memanggil dari inti dimensi. Saat ini, alam Asura sedang terguncang. Bukan hanya karena kekuatan Rajardos, dan aku yakin Kak Aris dan rekan-rekannya masih hidup saat ini. Lalu sekarang, apa yang akan kita lakukan? Kita hanya duduk di sini, menunggu gerbang berikutnya terbuka. Tidak kakak, kita akan datang. Kita akan menemui Kak Aris dan lainnya. Kita harus menolong mereka. Itu artinya kita akan bertarung sekali lagi. Ya, aku tidak peduli mau bertarung atau tidak. Aku harus menyelamatkan kakakku. Jika kalian sudah cukup kuat, maka ayo kita waktunya kembali. Perang belum selesai. Langit tiba-tiba berubah. Warna biru mulai memudar, digantikan semburat kuning oranye keemasan. Saat kita keluar, jangan cari siapa anakku kakak. Biarkan ia menemukanmu. Tapi pastikan kau adalah orang yang layak untuk ditemukan kakak. Aku bingung apa yang kau katakan itu, Sai. Tapi jika memang aku memiliki anak, kira-kira siapa itu? Hal ini menjadi aku membuat kepikiran. Tauri menarik nafas panjang. Kemudian, kabut tipis di atas danau memudar perlahan. Cahaya keemasan dari langit mulai menyorot ke permukaan platform cahaya, tempat keempatnya berdiri. Suara denting dimensi yang tadinya samar kini mulai terdengar jelas. Aku pernah mengira mati di tangan wanita cantik bukan hal yang buruk. Tapi memang lebih baik mati dalam pertarungan. Aku tidak akan tinggal diam saat mereka menunggu untuk dibantai. Kakak, aku datang. Dan kali ini aku akan menyelamatkan kalian. Dulu aku mengira semua ini adalah jalan takdirku, bahwa semua ini tentang aku dan kesalahanku. Tapi semuanya sekarang berkaitan. Maka sekarang aku akan menempuh jalanku sendiri dengan caraku sendiri. Itu benar kakak. Tapi saat kita keluar dari sini, pastikan semuanya tahu warisan kita bukanlah kutukan, tapi itu adalah harapan. Langit mulai pecah. Sebuah portal emas terbuka tepat di atas platform. Cahaya melesat dari tengah, seperti trompet peringatan dari alam lain. Platform mulai bergetar kuat. Air danau naik dalam bentuk spiral, mengelilingi mereka seperti cincin dimensi. Red Baron mengangkat senjatanya. Lodi menancapkan tombaknya. Tori membuka matanya perlahan. Waktunya kita kembali, dan kita selamatkan mereka. Ya, aku suka ini. Udara di atas danau putih semakin berat, bukan karena suhu, tapi karena hukum realitas mulai melengkung. Platform cahaya yang mengembang di permukaan air mulai retak halus, bukan pecah namun meregang, seolah dimensi tempat itu tahu bahwa tugasnya hampir selesai. Sai berdiri di tengah, tubuhnya tegap, dengan tangan kanannya terangkat membentuk gestur ritualik yang menghubungkan antara waktu dan ruang. Di sekelilingnya 7 lingkaran mantra kini berputar cepat, menciptakan suara seperti logam yang bergesek dalam tekanan. Kilatan energi dari masing-masing jalur menyatu dalam pusaran cahaya vertikal, perak, biru langit, merah darah, dan membentuk jalur lurus ke langit bergetar. Langit Asura masih belum runtuh, tapi retakannya sudah masuk ke poros semesta. Kita masih punya waktu, tapi tidak banyak. Aku akan membuka jalur langsung, tapi ini bukan jalur biasa. Ini adalah jembatan energi lintas dimensi, dan pastinya tidak akan ada tempat untuk kembali sebelum semuanya berakhir. Jika memang ini jalan terakhir untuk kita, maka kita akan pastikan jejak kita akan membelah sejarah. Portal dimensi meledak dan terbuka. Baiklah kakak, mari kita buat keributan. Cahaya menyelimuti tubuh mereka sepenuhnya. Suara dunia itu mendadak lenyap. Yang tersisa hanyalah riak air danau yang kembali tenang.
seolah tiada siapapun yang pernah berdiri di atasnya. Langit perlahan menjadi hening, tapi bukan damai, melainkan menunggu. Angin spiritual berputar kencang di atas permukaan danau putih. Pusaran cahaya yang membuka kini tidak lagi tenang sebelumnya. Sai berdiri tegap di sisi pusaran. Tatapannya menelusuri wajah tiga sosok di hadapannya. Tidak ada lagi waktu untuk basa-basi. Tidak ada ruang untuk penundaan. Kakak, teman-temanmu juga datang. Mereka adalah Jaga Guntur, Bon, Vesta, dan Rio. Meskipun begitu, ini adalah alam iblis Asura. Mereka terlalu ceroboh untuk berani datang kemari, kakak. Jangan bicara seolah kau mengenal mereka, Sai. Sekalipun kau adikku, aku tidak akan membiarkanmu meremehkan rekan-rekanku. Mungkin aku sudah mencubit telingamu jika dari awal kita sudah sangat dekat. Aku tidak meremehkan mereka, kakak. Ini alam iblis. Kak Aris dan rekan-rekannya pun juga dalam bahaya. Mau sekuat apapun mereka. Nah, lalu kenapa kita di sini juga? Soal itu... Sudah sewajarnya mereka datang kan? Karena seperti itulah rekan sejati. Aku setuju denganmu, Red Baron. Apalagi orang macam Mas Jaga itu. Mana mungkin ia akan tinggal diam. Mari kita lihat kejutan yang akan membawa mereka. Aku setuju, Brody. Baiklah, sepertinya kita akan menyusul mereka saja. Itu benar, Brody. Sudah pasti kita akan ke sana. Baiklah, itulah yang ingin aku dengar. Aku tidak ingin Kak Aris kenapa-napa. Semoga saja ini keputusan yang tepat. Aku harap kakakku tidak mengomel. Kami bisa lolos karena pengorbanan mereka, tapi kami malah kembali lagi. Tapi kali ini kami kembali untuk membawa mereka. Aku heran. Ini semua bukan tamasya, tapi mereka seakan... sudahlah. Kemudian mereka melompat masuk. Dan sementara itu, di sisi lain portal, langit di lembah tengah robek terbuka. 4 kilatan cahaya merah, biru, perak, dan ungu pekat menembus atmosfer. Mereka menghantam tanah seperti meteor, membentuk kawah dengan pola segitiga geometris. Aris terperanjat, Raka Wisesa membuka matanya. Raja Ardos menoleh dengan mata yang menyipit. Lalu dari kabut energi yang perlahan menghilang, muncullah Tori, Bloody, dan Red Baron. Tubuh mereka diselimuti aura penuh. Tidak satupun dari mereka tampak ragu. Dan di belakang mereka, Sai melayang turun dengan lambang 7 jaru leluhur berputar di atas punggungnya. Langit mulai runtuh, petir membelah dimensi, genderang perang kembali berdentum. Garis depan, lembah tengah Asura bergetar seperti dada raksasa yang menahan nafas. Udara tebal penuh arang dan abu berterbangan, menutup matahari palsu yang menggantung di langit merah tua. Tanah di sekitar mereka sudah hangus, kering, retak, dan berdenyut seperti kulit luka yang tidak kunjung sembuh. Bon berdiri kokoh di depan, perisai dewa perang tertanam di tanah seperti patok penentu garis hidup. Sosok besar itu tenang, tapi aura spiritualnya membentuk lapisan udara kental di sekitarnya. Setiap nafas yang ia keluarkan seperti gemuruh senyap yang tidak terdengar, tapi terasa hingga ke tulang. Di sampingnya, Desta membungkuk, tangannya menempel pada tanah yang masih mengeluarkan asap panas. Kedua matanya menyipit, menyerap suhu, getaran, dan aliran energi bawah tanah. Ia tidak butuh penglihatan, ia membaca dunia lewat kulitnya, nadinya, dan tulangnya. Galsaret ada di tengah. Nasara akan menyebar kabut ke sisi kiri. Rokhara menunggu entah dari mana. Kau bagian menyerang Mas Desta. Aku jaga semua celah. Para jahanam itu tidak akan bisa merobohkan aku. Hehehe. Baiklah, aku senang bisa kolab denganmu, Dabon. Ayo beraksi. Tidak ada apa-apa, tidak ada jeda untuk harapan. Pertarungan meledak dalam satu kedipan. Galsaret melompat dari tanah. Tubuhnya menghilang sesaat dalam garis hitam. Dalam sekejap, ia muncul 5 meter di atas permukaan. Tombak bulan hitam sudah menyala dengan mantra penghancur tulang. Ia menukik dengan kecepatan supersonik, dan kemudian perisai Bon terangkat. Benturan menciptakan gelombang tekanan yang memukul mundur batu-batu besar sejauh 5 meter ke belakang. Tanah di bawah Bon retak, tapi tubuhnya tidak bergeser setengah langkah pun.
hanya lengannya yang bergetar dengan ringan. Galzaret melayang mundur, mendarat dengan licin. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tapi ada sedikit jeda dalam geraknya. Ia menilai ulang kekuatan Bond. Sementara itu, kabut kelabu mulai merayap di sisi kiri. Nasara mengangkat kedua tangannya, menyebarkan kabut roh yang tidak terlihat oleh mata biasa, tapi menusuk otak sampai sembilu. Kabut itu menyentuh batas penghalang spiritual Bond. Perisai Bond menancap ke tanah, mengeluarkan gelombang terang emas yang menyebar membentuk dom pelindung. Aura dari kabut Nasara langsung melengkung, seperti air yang membentur kaca yang panas. Kalian pikir bisa menembus dinding absolutku ini pakai asap? Jahanam tolol! Kabut mulai naik, mencoba mengepung dari atas, tapi medan cahaya dari perisai Bond naik vertikal, membentuk semacam tiang energi yang sedang berdenyut. Partikel spiritual beracun terbakar pelan, satu demi satu, meleleh di udara. Nasara menyipitkan mata, lalu melompat ke belakang, mengumpulkan kabut baru dari sisa-sisa roh pertempuran yang mati. Dan kali ini ia menyatu dengan kabut, dan tubuhnya hampir tidak terlihat. Ia menyatu. Aku bisa merasakan getarannya. Aku akan menangani Nasara, Bang Bond. Sikat saja dia, Mas Desta. Tunggu roh alam datang. Tiba-tiba, tanah di belakang mereka pecah. Sebuah tangan berlapis logam dan kulit bersisik muncul dari dalam bumi. Roh haram, makhluk setengah besi setengah racun, menyerap dari bawah. Ia mencoba menusuk kaki Bond dari celah pertahanan. Namun gelombang perisai Bond memantul ke segala arah, menciptakan ledakan horizontal. Roh haram terpental mundur, tubuhnya terbakar oleh percikan mantra pelindung. Tanah tempat ia muncul mencair seperti lava. Bond memutar perisainya, lalu menghantamkannya ke tanah. Mas Desta, jalan bersih. Hantam siapapun yang kau suka. Baiklah, Bang Bond. Niating Sun Ajiku. Kemarageni! Tiba-tiba, tanah menjalar membentuk lidah-lidah ular besar, masing-masing menyambar cepat ke arah kabut Nasara dan arah lompatan Galzaret. Ular-ular energi itu tidak hanya menyentuh, tapi merekam jejak gerak dan menggigit langsung ke titik spiritual musuh. Nasara berusaha menghindar, tapi salah satu lidah api berhasil menggigit lengannya, menyerap roh mengaburnya. Galzaret sementara itu ditarik ke bawah oleh dua lidah lain. Ia menusuk tanah dengan tombaknya, tapi pemerageni milik Desta menyesuaikan tekanan, menciptakan gravitasi lokal. Hahaha, bagus Mas Desta. Panggang para jahanam itu. Mereka bukan iblis sembarangan, Dabon. Mereka begitu alot. Pemarageni tidak begitu berpengaruh. Marinasi yang cukup. Panggang lebih lama. Nanti juga empuk. Hahaha. Apa kau pikir mereka bebek panggang, Dabon? Ya, anggap aja seperti itu. Langit mulai berguncang. Di kejauhan, garis depan lain mulai berderak, dan Bond berdiri seperti pilar terakhir yang tidak tertembus. Langit lembah tengah terus berdenyut merah seperti jantung yang terbakar. Awan hitam menggantung rendah, menggelembung dalam pola spiral, memantulkan kilatan sihir yang terus meledak di medan. Bau daging gosong dan tanah terbakar menyatu dengan suara siulan api dan retakan dimensi. Desta berdiri tegap, tangan kanannya mengarah ke depan. Sekujur tubuhnya kini diselimuti api biru terang, bukanlah api biasa, tapi nyala api spiritual yang menyatu dengan denyut bumi. Api itu tidak berkobar liar, tapi berputar dengan elegan, menuruni kehendak penggunanya. Sekali lagi, Niating Sun Ajiku, geni surgawi. Suara api spiritual membelah udara. Sebuah pusaran api biru melesat lurus ke arah roh haram. Api itu berputar seperti obor spiral, menghantam lapisan sihir roh haram. Pecahan mantra berterbangan dalam bentuk spiral kaca merah muda, hasil dari tabrakan kekuatan spiritual murni melawan penghisapan energi. Lumayan, tapi api ini memang cukup panas. Kurang ajar. Galzaret yang sempat menahan diri langsung meluncur ke depan. Tombak bulan hitam berputar membentuk gelombang, tapi Desta sudah bergerak cepat. Komarageni, tingkat kedua. Serangan berikutnya lebih padat, seperti gelombang plasma lurus yang tajam. Api itu menghantam dada Galzaret,
sebelum ia sempat menurunkan tombaknya. Sialan! Galzaret terpental, dada armornya terbelah sebagian. Bon masih di posisi tengah, menyambut ledakan itu dengan tawa yang rendah. Bagus Mas Desta, tinju para jahanam itu. Namun musuh tidak tinggal diam. Nasara yang sebelumnya bermain di lapis kabut memanggil siluet ilusi. Puluhan bayangan muncul, bentuk roh korban yang dulu pernah mereka lihat, kenal ataupun dibunuh. Mereka diantaranya ada satu wajah yang membuat Desta terpaku. Mata Desta membesar, seorang wanita muda, luka di lehernya, memandang Desta dengan tatapan kecewa. Kabut di sekeliling wajahnya seperti darah yang tidak pernah kering. Desta mulai goyah. Mas Desta, tidak ada yang nyata di alam jahanam ini. Jangan terkecoh. Desta menelan ludah, nafasnya tercekat, tapi suara Bon menyadarkannya. Terima kasih, ya Bon. Aku lemah dalam hal begini, tapi tidak untuk kali ini. Ia menyentuhkan dua jari di tanah. Sebuah lingkaran mantra terbentuk. Baiklah, Niating Sun Ajiku, Komara Agni. Api spiritual berwarna oranye terang menyembur dari bawah tanah, langsung ke titik di mana ilusi Nasara berdiri. Suara bakaran spiritual terdengar seperti jeritan roh yang terbakar. Kabut langsung hancur, ilusi musnah. Nasara terpaksa mundur dengan cepat, tubuhnya membiru oleh panas spiritual. Ketiga iblis kini membentuk jarak. Roh haram menarik energi pelindung dari perut bumi. Nasara menyusul ulang sihir kabut. Galzaret hanya diam, darah menetes dari bawah topengnya. Kita butuh strategi baru. Api ini bukanlah ilmu biasa. Bon, yang tetap sebagai benteng utama, menjaga celah pendekatan dari depan dan samping. Ia menghentikan tombak Galzaret dengan perisai satu tangan. Ia menepis kabut Nasara dengan dorongan gelombang mantra dan memantulkan gelombang sihir roh haram hanya dengan injakan kaki. Suara mantra pecah saat menyentuh pertahanan Bon. Desta langsung bergerak cepat dalam pola menyerang sisi kiri, kanan, dan kemudian dari bawah. Ajian Komara Geninya membentuk garis api yang menyapu area sekitar pagar yang menutup celah. Kota jalur atas, aku dorong tengah. Kita paksa para jahanam itu kumpul kembali. Siap, ya Bon. Taktik mereka berhasil. Bon dan Desta bukan hanya mempertahankan posisi, mereka mengontrol medan, membentuk tekanan balik terhadap tiga raja iblis yang sebelumnya memimpin medan dengan mutlak. Tanah mulai bergetar dan langit kembali bergejolak. Di sisi lain, angin panas mengendap, bau besi dan belerang menyesakkan paru-paru. Medan perang di lembah tengah tidak lagi tampak seperti dunia, melainkan sisa-sisa kehancuran yang dijatuhkan. Di balik salah satu reruntuhan batu itu, di dalam cekungan alami yang terbentuk secara kebetulan, Ki Jaga Guntur sedang berlutut. Tangannya menekan tanah yang masih berasap, tubuhnya mengucurkan keringat meski udara begitu kering. Di sekelilingnya, Aris tergeletak, bajunya robek di bagian dada dan pundak, dadanya naik turun tidak teratur. Wira bersandar pada batu dengan luka dalam di bahu kiri. Bayu terbujur dengan bekas luka sihir hitam di kanan perut. Putra, Mahesa, dan Ratna, mereka masih bertahan. Rio berdiri di atas batu pelindung, jubahnya berkibar pelan. Dari tangannya memancar garis-garis halus bayangan yang membentuk ilusi. Ilusi ini tidak ada yang bisa melihat kita, kecuali Raja Ardos itu sendiri. Jaka mengangguk dengan cepat. Itu tidak masalah Mas Rio. Niating Sun Ajiku, Sugesti Prayoga, Raja Penyembuhan, aktifkan. Suara hembusan energi seperti bisikan hutan menyapu medan. 6 raja memendar lembut. Bukan terang menyilaukan, melainkan cahaya stabil yang memulihkan. Luka Aris mulai menutup perlahan. Dada putra tidak lagi terangkat terlalu cepat. Bayu menggeliat pelan, lalu perlahan membuka mata. Mahesa, Wira, dan Ratna mulai merasakan pemulihan. Apakah kita masih hidup? Apakah kau berharap mati, Kucir? Siapa yang kupanggil Kucir? Dari semua orang, kenapa kalian yang menyelamatkan kami? Fokus pada pemulihanmu, Wira. Kau terluka sangat parah. Begitu juga dengan Bayu dan Mahesa. Bahkan saat sekarat sekalipun, suara Ratna masih membuat kita merinding.
Rio tersenyum tipis di atas batu, lalu kembali fokus menjaga. Di sekeliling ilusi, udara nampak seperti riak di permukaan danau panas, menyembunyikan mereka dari mata sihir. Dan sementara itu, di ujung medan perang, tempat di garis pertempuran utama, Raka Wisesa bertarung dengan tubuh setengah membara. Rambutnya bergetar tertiup angin sihir. Kulitnya bersinar dengan pecahan seperti naga putih. Ia berdiri kokoh walaupun napasnya mulai berat. Raja Ardos berdiri di hadapannya. Cira hukum hitamnya utuh. Dari tubuhnya keluar aliran angka, simbol, dan hukum realitas yang mengambang seperti kode dewa. Di belakang Raka, kabut ilusi muncul. Ia mengenali aura itu. Bagus, mereka telah datang. Meski tidak banyak mengubah jalan pertempuran, setidaknya sekarang aku bisa fokus. Para iblis laknat itu sungguh mengganggu. Adanya mereka, kau pikir akan membalikan keadaan Raka Wisesa yang agung? Raka tidak menjawab. Ia hanya menegakkan tubuhnya. Dada di tangannya mengarah ke tanah, bukan ke musuh. Gaya pertahanan, ia tidak tergesa. Raja Ardos tertawa kecil. Apa mereka tahu siapa kau sebenarnya? Atau kau masih bermain peran malaikat? Kau bukanlah penyelamat Raka. Kau adalah pecundang yang gagal mencegah ini semua dari awal. Kau benar. Aku bukanlah penyelamat, iblis laknat. Suara Raka tenang, tapi atmosfer berubah. Tanah di bawah kakinya mulai perlahan pecah. Bukan karena tekanan fisik, tapi karena beban aura yang mulai bangkit. Tapi, apa kau pikir aku peduli pada opini iblis laknat sepertimu? Ledakan sihir kecil memancar dari belakang tubuh Raka. Auranya menolak dimanipulasi oleh kata-kata Raja Ardos. Lalu, mari kita lihat siapa yang akan lebih dulu hancur, kau atau mereka yang kau lindungi. Langit di atas mereka mulai menghitam kembali. Genderang perang kembali berdentum, dan dari balik kabut ilusi perlahan terdengar suara langkah-langkah berat dari arah kejauhan. Tori dan lainnya akan segera tiba. Medan utama kini seperti jantung raksasa yang berdetak dalam ketegangan. Kabut hitam masih mengambang di beberapa sisi, tapi garis pertahanan mulai stabil. Bon dan Desta berdiri kokoh di garis depan, menahan 3 serangan gabungan iblis tanpa mundur sejengkal. Raka Wisesa berduel 1 lawan 1 melawan Raja Ardos. Setiap benturan aura mereka seperti meretakan langit. Jaka dan Rio berada di belakang, memperkuat pemulihan, menjaga barisan utama yang mulai bangkit. Red Baron, Belody, dan Tori masih belum muncul, tapi ruang mulai berubah arah. Tebing barat perbatasan lembah Asura, tepat di antara zona sihir statis dan medan kegelapan abadi. Di tempat itu, seluruh medan utama jelas terlihat. Tanah yang telah hancur, langit yang berlubang, dan titik-titik cahaya kecil yang mewakili manusia terakhir yang berdiri. Sura berdiri diam di lengkungan batu iblis. Punggungnya tegak, wajahnya setengah tertutup kabut yang bergerak sendiri. Kabut bukan biasa, melainkan asap spiritual dari tubuhnya sendiri yang menyatu dengan 3 entitas, Tiren, Kael, dan Azel. Tubuhnya telah berubah, lebih ramping, tapi aura kematian lebih padat. Di samping kedua mata aslinya, 2 iris tambahan nampak mengambang samar, mewakili penggabungan kekuatan aspek jiwa yang telah ia serap. Kilasan memori beberapa waktu sebelumnya. Sebuah gua hitam di runtuhan dunia antar dimensi. Kael dan Azel berlutut. Tubuh mereka compang-camping, kulitnya mengelupas, energi mereka tinggal sisa. Kemarilah. Tuan, kami telah gagal. Kami tidak bisa menahan mereka. Maafkan kami, tuanku. Tapi kami akan berusaha sekali lagi. Tuan, apa yang... Tolong, jangan lakukan ini, Tuan.
Tangan Sura menancap dada mereka berdua, bukan mencabut, melainkan menyerap langsung ke dalam rongga eksistensi. Kesempatan sudah diberikan. Kalian terlalu lemah untuk berjalan di dunia yang akan datang. Kalian lebih berguna sebagai kekuatanku. Tubuh Kael dan Azel melebur, mengalir seperti tinta di dalam Sura. Saat selesai, wajahnya masih tanpa ekspresi, tapi matanya dari 4 iris yang kini menyala tidak lagi milik satu makhluk. Sekarang jauh lebih nyaman, tapi dengan kekuatan ini masih belum cukup untuk menandingi Rajardos. Aku harus lebih bersabar. Kembali ke saat ini. Di posisinya di atas tebing, Sura mengamati medan. Matanya yang tidak berkedip mencatat gerakan Bon, aura Desta, bahkan pola ilusi Rio dari kejauhan. Tapi tiba-tiba, langit terbelah dengan pelan. Kabut retak ke atas, sosok makhluk raksasa perlahan turun dari langit. Seekor ular pelangi kristal, tubuhnya melilit udara, sisiknya berkilau dalam 7 warna bercampur kiluan logam. Itu adalah Volak yang naik turun dari langit ke tanah. Sura langsung menegang. Volak! Dan di atas kepala ular itu berdiri sosok manusia dengan jubah hijau, rambutnya panjang. Ia adalah Ki Jaga Guntur. Bagaimana bisa makhluk seperti itu tunduk pada manusia? Kurang ajar. Sepertinya manusia itu bukanlah sosok sembarangan. Sura mengepakkan tangan. Aura kabut di sekitarnya langsung mengalir liar, berubah bentuk menjadi figur-figur wajah ketakutan. Bayangan jiwa yang telah ia telan, tapi tidak bergerak. Ia hanya mengamati, karena ia tahu jika ia turun sekarang, keseimbangan akan segera hancur. Belum waktunya. Biarkan mereka kelelahan. Biarkan Rajardos menguliti mereka satu persatu. Saat yang tepat datang, aku akan menyapu semuanya, dan pada akhirnya, akulah yang akan menjadi pemenangnya. Langit mulai bergemuruh, tapi bukan dari Sura. Dari kejauhan, suara tuburan dimensi mulai mendekat. Pasukan lain sedang datang. Langit Asura bergemuruh di atas, tapi tidak sekeras tekanan yang sedang menindih di balik mata Sura. Dari posisinya, di balik lengkungan batu terkutuk yang mengapung di udara, Sura berdiri diam. Angin tidak menyentuh tubuhnya. Waktu seperti memperlambat dirinya di sekelilingnya. Kabut tipis bukan uap biasa, melainkan residu sihir spiritual dari dimensi, berputar mengikuti irama nafasnya, irama yang berat, penuh perhitungan. Di bawah, Bon dan Desta masih bertahan dengan gagah di garis depan. Belzarit dan Nasara masih belum mampu menembus pertahanan Bon. Bahkan, Rok Haram yang terkenal brutal justru tergorong mundur beberapa langkah. Jaka kembali berdiri tenang di atas kepala Volak, ular legendaris yang nyaris tidak pernah tunduk kecuali pada entitas agung. Rakawisesa menahan Rajardos di tengah, sendirian dan tidak terlihat akan tumbang dalam waktu dekat. Sura menyipitkan mata. Setidaknya mereka bisa membuat Rajardos melemah, dan saat itu tiba, aku akan mengambil alih. Sura melihat bagaimana Rio menstabilkan ilusi. Aris dan Bayu mulai bergerak kembali. Putra dan Ratna mulai menyatukan aura mereka, kombinasi yang tidak pernah masuk dalam kalkulasi awalnya. Sura menurunkan dagu dan berpikir, Rajardos terlalu cepat untuk menekan. Dia tidak tahu manusia tidak pernah sekuat ini di awal, tapi mereka bisa meledak di akhir jika ditekan terlalu dalam. Dan jika aku masuk sekarang, maka mereka akan bersatu. Troy mungkin akan tiba dan mereka akan bangkit sebelum waktunya. Suara ledakan jauh di lembah menggetarkan batu di bawah kakinya, tapi Sura tetap tidak bergerak. Belum saatnya. Biarkan mereka lelah terlebih dahulu. Biarkan Rajardos membantai sebagian, dan ketika celah terbuka, aku akan masuk dan menjadi pemenangnya. Sura telah memilih. Ia tidak di pihak Rajardos sejak awal. Ia menunggu untuk menjadi entitas terakhir yang telah berdiri. Saat semuanya hancur,
dan dialah yang akan menjadi pemenang sebenarnya.